Oke. Nah, sekarang kan praktikum kalian mengenai akademik simulator. Ini akademik simulator ini kalian masih melanjutkan dari task 01 yang kemarin itu. Jadi ada course, ada student, ada enrollment. Nah, untuk course, student dan enrollment itu atributnya itu sama, yang ada code, ada kredit, ada apa lagi ya tadi? Ya itulah pokoknya sama lah atributnya. Jadi yang pertama itu task 01 itu add more courses. Itu disediakan ada ini, ada driver 1, kemudian ada model course-nya. Nah, model course-nya ini kan masih kosong. Ini kalian bisa menggunakan model course kalian yang di task 01 sebelumnya. Kemudian, jadi di sini tuh kalian melanjutkan seperti pengerjaan task 01 yang di driver C, yang dia meminta inputan kepada usernya. Nah, di sini inputan itu berupa beberapa baris yang dia inputannya itu dipisahkan dengan objek tanda pagar. Nah, kemarin itu kan yang di driver 3 itu kan dia hanya meminta inputan aja dan inputannya itu cuma 1. Jadi itu pun dipisahkan dengan spasi atau dipisahkan dengan enter. Nah, di sini dia dimasukkan dalam bentuk string di 1, 2, kemudian per stringnya ini per bagiannya itu per atributnya itu dipisahkan dengan tanda pagar. Misalnya untuk atribut kode, kemudian pagar, atribut nama courses, terus pagar, kemudian kredit, pagar, lalu passing grade-nya. Gitu. Nah, ini programnya itu akan selalu meminta inputan dari user hingga akhirnya usernya memberikan tanda yang ini, tanda kurang 3 kali. Nah, kalau misalnya usernya udah memberikan simbol tanda kurang 3 kali, berarti dia programnya itu berhenti meminta inputan, lalu dia melakukan proses untuk dimasukkan ke dalam objeknya itu. Jadi di sini tantangannya itu pertama kalian harus bisa bagaimana cara programnya itu bisa meminta inputan terus-menerus hingga berhenti jika diberi inputan tanda kurang 3 kali. Kedua, itu bagaimana cara kalian memisahkan per atributnya ini dari satu masukannya. Nah, itu termasuk tantangannya. Kemudian setelah kalian bisa menerima inputan yang terus-menerus, kemudian bisa juga memisahkan. Nah, tantangan ketiganya itu bagaimana cara kalian bisa memasukkan beberapa data ke dalam satu objek. Jadi di sini kan dibutuhkan array. Nah, array-nya itu akan menyimpan untuk array pertama dia akan menyimpan objek yang ini, masukan pertama. Terus array kedua, indeks kedua, dia akan menyimpan masukan dari objek yang kedua. Gitu. Nah, setelah melakukan inputan itu berhasil, lalu programnya itu mengeluarkan output yang sama seperti task 01 yang kemarin. Jadi per atributnya itu di print dengan dipisahkan dengan tanda dengan separator yang garis ini. Nah, kalau untuk printnya harusnya udah gampang sih kalau misalnya kalian udah bisa melakukan input lalu memisah-misahkannya ke dalam array-nya itu. Nah, lalu untuk task 2 ini sama aja. Jadi bedanya kalau misalnya task 2 itu kan task pertama itu kan untuk courses.
Nah, task 2 itu untuk student. Jadi sama aja, yang task 1, task 2 itu sama, terus task 3 juga sama cara pengerjaannya. Perbedaannya hanya di kelasnya aja. Yang task pertama dia kelas courses, yang task kedua dia kelas students, task 3 itu kelasnya enrollment. Nah, di task 4 ini, di sinilah mulai tantangan yang lumayan menarik ya. Karena kan yang task 1, task 2 dan 3 ini sebenarnya bonus sih. Karena kan tinggal mengganti kelas saja, mengganti atribut dari yang task courses ini. Nah, task 4 ini dia digabungkan. Tadi kan kita udah bikin bagaimana fungsi add dari add courses, add student, lalu add enrollments. Nah, ketiga fungsi itu, ketiga metode itu dimasukkan ke dalam, itu akan digunakan di driver 4-nya. Nah, kemudian juga entitasnya itu yang model-model courses, student, enrollment itu juga digunakan. Sebenarnya kalau misalnya ini kalian sudah bisa melakukannya, kalian nggak perlu lagi membingungkan bagaimana cara melakukan add-nya. Cukup mengetahui bagaimana cara si programnya ini bisa membedakan apakah dia menggunakan metode courses atau dia untuk yang student atau yang enrollment. Nah, misalnya seperti ini kan inputan yang pertama. Itu ditandai dengan course add, student add, enrollment add. Nah, kalau misalnya dia diminta kan masukannya sama seperti yang task 1, 2, 3 itu diminta inputannya hingga dia inputannya itu berupa tanda kurang 3 nih. Nah, misalnya inputan yang pertama itu separatornya itu, pemisahnya itu sama tanda pagar, kemudian diperiksa array indeks ke 0, ini kan bakal menjadi indeks ke 0 karena kan dia ini kan tadi kayak aku bilang kan hint itu dia akan dibentuk ke dalam array. Nah, jadi kalau misalnya kita bikin di array, misalnya kan gini, dibentuk dalam array, ini pemisahnya, separatornya itu. Nah, untuk indeks ke 0, ini kan indeks ke 0, 1, 2, terus 3, terus 4. Nah, ketika indeks ke 0-nya itu course min add, berarti dia mengarahkan ke metode si add courses dan menggunakan entitas course. Nah, jika dia menggunakan ketika dia indeks array-nya itu 1, indeks array yang ke 0 itu student add, berarti dia mengarah ke metode si add student dan entitas si student. Ketika array indeks ke 0-nya itu enrollment add, berarti dia ke entitas enrollment. Nah, jadi dia cuma tantangan di sini itu, tantangan yang keempat itu, bagaimana cara kalian memeriksa apakah dia ada ke course add, atau student add, atau enrollment add. Itu. Nah, ketika sudah dilakukan inputan, sudah berakhir, kemudian diberikanlah outputnya itu di print. Di print semuanya. Jadi misalnya course add, berarti di print lah course-nya. Terus kemudian di add lagi studentnya itu, di print lagi studentnya. Jadi dia berurutan sesuai dengan inputannya. Nah, untuk enrollment sama seperti praktikum sebelumnya, dia kan di sini kan masukannya ada kode mahasiswa, terus kode courses, kode mahasiswa, kemudian tahun ajarannya, lalu semesternya gitu kan. Nah, di sini kan ada yang terakhir non. Ini default. Jadi apapun masukannya, dia akan selalu mengeluarkan non. Jadi meskipun ini berubah, yang terakhirnya itu tetap non.
Jadi tinggal di print aja, nggak perlu dibuat ke dalam atribut ataupun ke dalam fungsi. Oke. Nah, sampai sini udah paham deh apa yang diperlukan di tasknya ini? Nah, selain kode programnya itu yang perlu kalian submit itu nanti ada reportingnya. Jadi kalian membuat video presentasi. Ini kalian jabarkan kan solusi kelasnya itu untuk courses, untuk student, untuk enrollment. Kemudian buatlah argumentasi. Bagaimana implementasi kalian itu? Apakah itu sudah implementasi yang terbaik? Dan jelaskan kenapa itu yang terbaik. Atau ada lagi cara yang lebih baik lagi gitu. Kemudian coba jelaskan lagi, misalnya program kalian itu bagaimana sebenarnya prosesnya. Mulai dari inputan, mulai dari kemudian dia masuk ke metodenya, kemudian masuk ke array, bagaimana caranya hingga dia mengeluarkan output. Nah, setelah dijabarkan programnya itu, didemonstrasikanlah. Tunjukkanlah bagaimana dari kalian compile hingga kalian menerima output dari programnya. Nah, terus tunjukkanlah di GitHub Classroom itu. Bagaimana hasil yang kalian dapatkan. Nanti mungkin akan ada kendala-kendala yang kalian hadapi selama pengerjaan ini. Dijelaskan aja kendalanya apa aja. Misalnya kayak kemarin itu kan ada yang berkendala di bin-nya atau di modulnya itu nggak diketahui gitu kan. Nah ini coba sebutkan aja bagaimana kendalanya. Dan kalau bisa disebutkan juga bagaimana solusi yang kalian lakukan terhadap kendala kalian. Oke. Nah, misalnya coba kita kerjakan aja yang misalnya yang nomor 1. Ya. Udah kelihatan kan layarku? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Nah, jadi kan tadi kayak aku bilang, nah di sini kan dia akan menerima inputan. Berarti kalau misalnya kita menerima inputan, harus kita import lah metode yang bisa menerima inputan dari user. Nah, di sini aku menggunakan scanner. Kemudian tadi kan aku juga bilang akan menggunakan array. Di sini array. Nah, itu. Kemudian akan kita gunakan juga kan entitas dari course-nya. Berarti kita import juga entitas course-nya. Itu untuk melakukan import. Kemudian ini oke, dari course aja lah ya. Ini course harusnya udah paham lah kalian ya. Ini karena kan dari praktikum yang lalu kan. Untuk ini deklarasi per atributnya, kemudian konstruktornya, kemudian adjustor sama mutatorsnya, setter getternya dari setiap atribut, ini kan getter, ini setternya. Nah, kemudian untuk membuat metode toString. Nah, di sini kan aku menggunakan override. Jadi kalau override ini ada yang tahu apa maksud override? Oke, jadi override ini, jadi kalau misalnya
di class courses gitu kan. Di class courses aku menggunakan metode dengan penamaan toString. Kemudian di enrollment aku juga bikin penamaannya itu toString. Nah, si override inilah yang menjelaskan bahwa metode toString ini aku tulis kembali gitu. Aku gunakan kembali penamaannya untuk class courses. Jadi dia nggak akan menimbulkan kebingungan kalau misalnya kita gunakan lagi toString ini untuk kelas lain. Itu cara gampangnya. Oke. Nah, ini nggak perlu aku jelaskan lagi sih sebenarnya, karena kan ini dari praktikum yang lalu. Berarti kita ke driver 1. Atau ada yang masih bingung mengenai ini, kelasnya? Kedengaran ya suaraku, Dek? Kedengaran Kak. Oke. Ada yang masih bingung mengenai kelasnya? Cukup paham Kak. Berarti udah gampang lah ya untuk kelasnya, untuk setiap kelas. Oke, kita lanjut ke drivernya. Nah, di driver ini tadi kan aku bikin, ini kan ada separatornya kan. Pertama itu aku, ini sebenarnya, ini nggak usah. Ini kalian boleh cari cara lain ya, nggak harus sesuai dengan apa yang aku bikin. Lebih bagus lagi kalau misalnya kalian bisa mendapatkan cara yang lebih gampang dan lebih simple. Nah, di sini kan tadi dia mau menerima inputan, berarti harus kita deklarasi lah objek input, objek scanner ini, biar kita bisa menggunakan metodenya. Jadi, objek scanner aku namakan dengan atribut scanner, objeknya itu scanner. Kemudian di sini aku deklarasikan lagi atribut line, itu gunanya itu agar dia bisa menampung setiap inputannya. Jadi dia nanti menampung per baris inputannya. Oke. Nah, tadi kan aku bilang dia akan terus menerima inputan hingga akhirnya dia berhenti ketika dia menerima tanda kurang 3 ini. Nah, cara yang aku gunakan itu dia menggunakan while. Jadi dia while biar dia looping terus while true. Jadi selama dia true nilainya, maka dia akan selalu looping. Oke. Nah, bagaimana cara menghentikannya ketika dia menerima inputan kan? Jadi pertama yang dilakukan itu ya jelaslah sebelum memulai semua prosesnya itu setiap dia looping kita harus menerima inputan. Tadi aku menggunakan atribut line untuk menyimpan inputanku. Kemudian line sama dengan di scan inputannya itu next line. Nah, line kemudian ini nanti si line ini akan menyimpan per baris inputannya itu. Nah, setelah aku simpan, kita cek apakah si inputannya itu dia memiliki tanda minus 3 kali, atau aku menggunakan fungsi equals. Apakah si lainnya itu sama dengan ini tanda kurang 3 kali. Nah, kalau misalnya kita lihat ini, kalau misalnya dia ternyata bukan kalau misalnya dia ternyata tanda kurang 3, berarti dia akan mengembalikan nilai true. Jadi jika dia true, maka dia akan masuk ke sini, ke break. Jadi di break lah looping while ini. Jadi dia akan berhenti loopingannya itu. Nah, kalau misalnya ternyata dia tidak sama dengan ini, berarti dia not true, ya kan? Nah, ini kan dia if true aja, bukan if not true. Kalau misalnya if not true, berarti dia gini kan, if not true. Nah, ini if true, berarti dia masuk ke break. Nah, jika dia
ternyata bukan bukan tanda kurang 3, bukan true, dia akan lanjut ke perintah selanjutnya. Berarti dia akan ke sini. Nah, berarti masuklah dulu dia ke sini. Kita deklarasikan lagi array-nya. Kita masukkanlah array ini akan menyimpan setiap nilai dari perbarisnya nih. Misalnya yang ini kode, kemudian nama course-nya, kemudian kreditnya, kemudian passing grade-nya. Itu yang disimpan di array-nya. Nah, untuk memisahkan per atributnya, itu aku gunakan fungsi split. Jadi kita split dia per barisnya itu jika ada dia dengan simbol tanda pagar. Jadi jika ada tanda pagar, dia akan di split. Misalnya kan 12 S2203 ada tanda pagar nih, di split. Berarti sisa ini dan ini. Kemudian dijalankan lagi. Object Oriented Programming. Ada tanda pagar, di split lagi. Berarti tinggal 3C, terus kode, kemudian nama course. Terus di split lagi, hingga akhirnya semua satu baris inputan ini, satu baris line ini sudah berhasil di split semuanya dengan tanda pagar. Nah, setelah di split, dia akan dimasukkan ke atribut data sebagai array. Nah, array-nya ini itu aku copy. Kita masukkan ke objek new course. Objek course dengan nama new course. Nah, di sini aku masukkan dia ke array to course karena kan dia akan menerima beberapa baris inputan. Jadi dia nanti objek pertama itu akan menyimpan array yang ini, array yang pertama. Terus objek si new course ini kemudian akan menyimpan array yang kedua. Jadi dia akan menyimpan array setiap masukannya. Nah, caranya itu, ini kan datanya itu, sorry, salah. Jadi si new course ini, array-nya itu, array to course, sorry. Array to course itu berarti datanya itu, data dari si array-nya ini. Itu aku masukkanlah ke objeknya, objek class-nya. Nah, misalnya objek class-nya kan tadi kan ada konstruktor kan, ada 2 konstruktor. Pertama, konstruktor yang memberikan nilai null, kemudian ada konstruktor yang dia menerima parameter langsung diinisiasi lah setiap nilai itu ke atributnya. Jadi aku gunakan langsung yang parameter ini, langsung ku inisiasi. Jadi itulah fungsi dari si array to course ini. Jadi masukannya kan tadi array dari setiap line masukan. Nah, udah ini kalau misalnya kita gambarkan, sorry. Oke, udah kelihatan kan layarku? Udah Kak. Oke. Udah Kak. Nah, tadi kan kita bikin dia ke dalam array. Nah, misalnya kan gini. Ini. Kemudian ini. Nah, ini indeks ke 0, indeks pertama, indeks kedua, lalu indeks ketiga. Nah, jadi array-nya ini kita masukkan ke class si course. Kita masukkan ke objek si course-nya ini. Sama kayak yang praktikum yang lalu, bedanya kalau praktikum yang lalu kan dia menerima inputan itu dari argumen. Kalau ini dia dari array yang kita masukkan. Nah, array-nya itu ya disesuaikan aja. Kalau kode, ini kan kode nih. Kalau kode berarti dia array indeks ke 0. Array data indeks ke 0 untuk kode. Itu juga untuk name. Array data indeks ke 1. Itu yang object oriented programming. Gitu seterusnya. Nah, ini kan juga kan sama kayak yang kemarin.
integer parse in. Kenapa di parse? Karena ini kan masih dalam bentuk string gitu kan. Nah, sedangkan di sini tipe datanya aku bikin integer. Makanya dia jadi aku parse ke integer. Oke. Itu aku masukkan ke dalam objeknya. Setelah itu aku masukkan dia ke ininya, ke array. Aku bentuk dia ke dalam array. Yang ini. Nah, dengan aku gunakan fungsi add course. Jadi ini setiap baris lainnya ini, dia akan disimpan ke dalam bentuk array. Tadi di sini kan aku ada deklarasi array dengan nama courses. Jadi setiap barisnya ini, misalnya ini kan, ini baris pertama, baris kedua kan ini. Ini, terus ini, terus ini. Oke. Nah, baris kedua kan ini. Itu jadi setiap barisnya itu akan masuk ke dalam array si courses. Array coursesnya. Array coursesnya itu aku bikin tipe data ini tuh sama dengan class si courses. Jadi gimana ya, kayak anggaplah ini kayak struct gitu. Balik lagi ke student. Oke, anggaplah dia kayak struct. Jadi kan kalau struct itu kan dia bisa menyimpan beberapa tipe data kan. Nah, si class ini kita bentuk ke dalam array itu kayak struct. Jadi dia bisa menyimpan beberapa courses. Kalau misalnya dia tidak dalam bentuk array, dia kan hanya bisa menyimpan satu aja kan. Satu atribut, misalnya atribut kode, name, credit, passing grade. Itu aja. Tapi kalau misalnya kita bentuk ke dalam array, jadi dia bisa menyimpan ada beberapa banyak ini atribut ini kayak struct. Oke. Kemudian isi dari si datanya ini kan tadi objeknya ini itu aku copy. Inilah di add course ini. Aku copy, aku masukkan ke dalam array courses. Nah, tadi kan coursesnya ini kan semacam struct. Nah, kalau misalnya kita menggunakan kalau misalnya kita diisi kan menggunakan struct itu ada kita gunakan malloc. Kita alokasikan ininya. Kita alokasikan memorinya. Nah, di sini juga begitu. Jadi kita buat lagi, kita sesuaikan, kita alokasikan lagi size-nya berapa. Itu kita menggunakan, karena dia bentuk arrays kan, yang courses ini kita gunakan dari metodenya si arrays itu, library-nya si arrays itu menggunakan copy of. Copy of ini, jadi dia memberikan size tambahan. Jadi size originalnya itu kan si courses nih. Si courses yang mau kita size originalnya. Kemudian kita tambahkan sebanyak courses length-nya itu di +1. Jadi misalnya dia awalnya dia kan cuma 1 misalnya gini. Ini course yang pertama, courses yang pertama. Nah, kita bikin erase copy of. Ditambahnya lagi sebanyak courses length ditambah 1. Jadi sebanyak courses length ditambah 1. Ditambah lagi. Begitulah dia selanjutnya. Oke. Kemudian udah kita alokasikan memorinya ini, kita masukkan coursesnya. Jadi kita masukkan ke courses, indeks ke courses length kurang 1, artinya indeks yang dia paling terakhir. Kalau indeks kan misalnya ini kan 0, 1, 2, 3. Nah, length-nya kan 3. Length-nya, length-nya kan 1, 2, 3, 4. Ini length-nya. Berarti indeks yang paling terakhir 4 kurang 1. Courses length yang 4 tadi dikurang 1, jadi 3. Pahamnya maksudnya gimana? Kalau misalnya nggak paham, ditanya aja ya, Dek.
Nah, ini kalau misalnya dia length itu kan menghitungnya kan ini length yang pertama, ini length yang pertama, ini length yang kedua, ini length ketiga, ini length keempat. Itu kalau length. Kalau indeks dia dari 0, 0, 1, 2, 3. Tuh. Nah, ini kan length-nya kan 4 di sini. Berarti sedangkan kita mau mengisinya itu di indeks ketiga, kan indeks yang paling besar itu 3. Makanya harus kita kurang 1. Itulah dia jadi course length 1 biar dia mengisi indeks paling terakhir dari si array-nya itu, array coursesnya. Oke. Kemudian kita isilah tadi indeksnya itu dengan nilai course. Nilai course yang tadi kita masukkan ke objek yang ini. Tuh. Nah, setelah kita masukkan setiap course-nya itu ke dalam array course, kemudian kita print. Kan udah selesai lah kan, misalnya dia udah masukkan inputan tanda kurang 3 ini, berarti dia berhenti menerima inputan. Nah, selanjutnya kan di sini dimintanya untuk diberikan output di sini. Mintanya diberikan output. Berarti kita print lah. Print all coursesnya itu, oke, di sini aku gunakan fungsi print all courses. Nah, print all courses ini aku gunakan, aku pakailah dia dari ini, dari si courses, array coursesnya itu. Jadi kita looping per array-nya. Tadi kan dia misalnya ini. Ini kan. Nah, ini dia mengisi yang indeks ke 0, ini mengisi indeks pertama. Gitu. Nah, aku gunakanlah dia for courses. For course, itu kan kayak tipe datanya dari si course. Jadi, setiap isi dari si objek courses itu dideklarasikan jadi course. Jadi setiap baris ini, misalnya kan ini courses. Jadi baris yang pertama itu kita namakan jadi course. Jadi di looping lah dia, kita print si course-nya ini. Nah, print coursesnya ini itu akan mengarah ke entitas si course.java-nya ini ke fungsi toString. Nih, makanya dia akan menghasilkan code, name, credit, dan passing grade yang dipisahkan dengan simbol garis itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Dek? Izin Kak, bisa diulangi Kak yang length kurang yang length apa Kak? Course length kurang 1 tadi Kak? Length kurang 1. Yang ini ya? Iya Kak. Ya. Nah, tadi kan ini anggaplah biar kalian lebih familiar karena kan baru belajar kan kemarin. Anggaplah dia sebagai struct. Nah, misalnya sebagai struct, kalau struct itu dia kan akan misalnya struct student gitu kan. Struct student dia menyimpan beberapa tipe data integer, tipe data fact. Nah, ini mirip-mirip kayak gitu. Jadi pertama itu si course ini kan dia dalam bentuk array. Deklarasi dalam bentuk array dari objek si course, dari kelas si course. Jadi dia bentuknya itu misalnya awalnya gini. Ini 1, 2, 3. Nah, ini akan diisi oleh code. Ini akan diisi oleh code. Kemudian ini akan diisi oleh code. Ini akan diisi oleh name. Kemudian ini diisi oleh credit.
Di sini akan diisi oleh passing grade. Nah, gini. Awalnya dia kan kosong nih. Nih, awalnya kan dia kosong. Nah, kita mau memasukkan bukan kosong ya, tapi 0. Awalnya dia 0, bukan kosong. Nah, kita mau memasukkan lah objek si course tadi yang udah kita buat ke dalam objek. Ini kan objeknya tadi kan. Nah, yang udah kita masukkan dia ke dalam objek si course-nya itu, kita masukkan ke dalam array. Nah, kita copy. Itu copy-nya itu kita buat lagi lah. Kita alokasikan memori sebanyak si array-nya tadi, array course. Array course-nya kan dalam bentuk objek course. Yang ini. Berarti kita alokasikan lagi lah dia sebanyak class dari si course-nya. Jadi ada 4 lagi. Untuk code, untuk name, untuk credit, untuk passing grade. Tuh. Nah, udah kita alokasikan memori, ini kan copy off. Kalau copy off itu sama kayak malloc. Jadi dia size-nya itu size originalnya untuk courses. Nah, kemudian size berapa yang mau kita tambahin. Berapa yang mau kita ubah gitu kan. Nah, kita mau ubah sebanyak course length-nya itu, ini kan 1, 2, 3, 4, itu kita tambahin segitulah, tambahkan lagi 1. Jadi kita tambahkan lagi 1 dia. Untuk course length-nya itu. Oke, jadi ini gambarannya sih. Sebenarnya kalau misalnya dia dalam bentuk array yang sesungguhnya kan dia jadi, misalnya gini kan, 4 kan. Bukan 4 deh. Okay. Kalau misalnya dia dalam bentuk array yang sesungguhnya kan dia cuma 1 gini. Isi dari si 1 inilah dia yang berbentuk seperti ini. Karena dia dalam bentuk, kita deklarasikan dia dalam bentuk objek si course-nya. Kita gunakan class course-nya. Nah, setelah itu, kita copy lah si course-nya ini sebanyak course length-nya ditambah 1. Jadi course length-nya kan ini. Masih 1 kan? Terus kita tambahkan lagi 1. Gitu. Nah, tambah 1 ini bukan berarti cuma 1 kotak. Bukan cuma 1 penyimpanan aja. Tapi dia sebenarnya berupa metode untuk si class course-nya itu. Tuh. Nah, setelah kita copy, kita masukkanlah. Kita kan mau masukkan objek course-nya ini ke indeks terakhir. Karena kan kalau misalnya indeks pertama kita isi, udah otomatis dia pasti ada isinya gitu loh. Jadi yang kita masukkanlah si course-nya ini ke indeks yang baru kita buat. Kalau yang baru kita buat kan dia emang harus kosong kan, seharusnya kosong karena baru kita bikin. Jadi bagaimana cara kita membuat agar dia si course-nya ini masuk ke indeks terakhir? Caranya adalah kita bikinlah, misalnya ini kan indeks ke 0, indeks ke 1. Sedangkan length-nya itu 1, 2. Itu length-nya. Nah, udah kita tahu konsepnya begini. Berarti cara untuk mendapatkan indeks terakhirnya itu kita ambillah length-nya, misalnya length-nya kan 2 nih. Dikurangin 1. Udah sesuai kan? Nah, kalau misalnya 3 nih, length-nya 3 nih, 0, 1, indeksnya yang paling terakhir itu adalah 3. Berarti untuk mendapatkan indeks ketiga ini, kita ambillah length-nya 1, 2, 3, 4, lalu kita kurangin 1. Baru pasti dapat dia ke indeks terakhir. Bisa dipahami, Dek? Cukup, Pak. Sedikit. Yang lain gimana?
Mungkin ada yang dibingungkan lagi? Sejauh ini bisa. Oke. Nah, misalnya seperti itu kan. Oke. Kita jalankan ya. Nah, misalnya buka terminal. Oke. Nah, ini kan masih di pad-nya si project-nya tuh. Si Academic Simulator. Nah, kita arahkan dia ke bin. Jadi misalnya pun kalian tidak memiliki bin, itu nggak masalah. Kalian buat aja folder bin baru. Nah, kemudian kita jalankan dengan perintah Java, terus academic dot ini kan ke driver, ini kita jalankan yang driver 1. Oke, nih dia lagi menunggu inputan. Kita masukkanlah inputan kita, misalnya yang ini. Oke, nah dia kan meminta inputan lagi, kita masukkan lagi. Nah, dimintanya lagi inputan, gitu seterusnya. Sampai akhirnya kita masukkan lagi, ini jadi ini jadi 4. Ya, misalnya gini kan, kita masukkan lagi. Nah, dimintanya lagi inputan sampai kita memasukkan tanda kurang 3 kali. Nah, baru di print-nya lah. Kodenya itu, terus name-nya, kreditnya, lalu passing grade-nya. Dari setiap inputan. Jadi per baris inputannya ini akan disimpan ke sini. Ke array si courses-nya tadi. Cara yang sama bisa kalian gunakan untuk menjawab yang task 2 dan task 3. Nah, task 4 ini semua yang kalian gunakan untuk menambahkan courses, misalkan ini menambahkan courses, kemudian memasukkan array-nya itu ke dalam objek course, kemudian print-nya enggak. Nah, yang itulah. Itu bisa kalian gabungkan ke driver 4 itu untuk courses, student, dan enrollment. Jadi kalian gabungkan aja. Kemudian paling yang berbeda itu nanti di ininya, di printnya. Kalau di sini kan printnya kan dia ini aja untuk course kan. Nah, bagaimana cara kalian membuat printnya itu biar dia bisa ke course, student, enrollment. Mungkin kalian bisa gabungkan atau bagaimana. Nah, tuh. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Dek? Terkait yang akan dikerjakan? Nah, ini nggak harus berpatok ke sini semua ya. Bisa aja kalian misalnya ini aku bikinnya langsung aku masukkan ke sini semua. Atau bisa kayak tadi ini separatornya itu aku bikin ke dalam ini, dalam ini bisa. Oke. Bisa. Nah, bisa kalian bikin ke ini, ke dalam atribut. Atau bagaimana, itu nggak harus selalu berpatok dengan apa yang aku kerjakan. Ada banyak cara.
Jadi bagaimana itulah untuk membuat report kalian. Apakah implementasi kalian itu sudah merupakan yang terbaik dari proses compile-nya, kecepatannya, mudah dipahami gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Kak, Ya, Dek. link pengumpulan maksudnya Kak, kan ada gini diskusi antar PR kan Kak. Itu terakhir di upload di YouTube kapan Kak? Soalnya kan Kak, kan kami juga ada kayak belajar kayak mana nggak bukan gimana belajar sendiri lah kayak atau sama peer kan kayak lebih lama gitu loh Kak. Gimana maksudnya kapan lah terakhir Kak pengumpulan ke YouTube Pak? Kayak kemarin kami pempros Kak, nggak salah 6 sore. Ini kapan Kak kira-kira gitu? Soalnya waktunya pun kayak sekarang kan kita pakai belum lagi nanti submitannya presentasi gitu loh Kak. Kapan terakhir kira-kira Kak? Banyak kali pembukaanmu, tinggal bilang Kak bisanya diperpanjang submitannya. Tolong Kak. Itu yang jelas nggak mungkin sih hari ini. Ini apanya submitan ininya code-nya ini kapan? Jam 6 Kak. Jam 6 ini ya? Iya Kak. Oke. Sebenarnya kan karena ya kalian kan sekalian mengerjakan reportnya. Nanti kan kalian kerjakan sampai jam 6. Kemudian ininya videonya itu kan bisalah kalian kerjakan nanti malam. Coba nanti aku diskusi dulu sama Kak Mario ya, kapan dia submitan reportnya. Ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya nggak ada lagi, udah bisa kalian mulai pengerjaannya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, ini nanti Zoom-nya aku buka sampai akhir sesi, berarti sampai jam 5 lah. Oke. Oke, kalau gitu selamat bekerja. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak izin ya Kak. Terima kasih Kak.